Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri, Praja Muda Firlan Selmin NPP 331055, kelas F3. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint saya terkait e-government di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Pulau Morotai. Langsung saja. Yang pertama, di pendahuluan terlebih dahulu di sini definisi dari e-government sendiri itu telah banyak diutarakan oleh berbagai sumber. Beberapa ahli mendefinisikan berbeda, namun merujuk kepada makna yang sama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK oleh organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola pemerintahan dan menyediakan layanan publik. Pemanfaatan TIK ini dalam konteks ini mencakup penggunaan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan komputer untuk memfasilitasi komunikasi dan proses bisnis organisasi. Melalui e-government, penyediaan informasi dan pelayanan dan pemerintah dapat digelar secara daring atau online melalui jaringan internet dan media digital lainnya. Karakteristik jaringan internet dan media digital itu memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan e-government kapanpun dan dimanapun sepanjang waktu. Selanjutnya, aplikasi e-government. Nah, seperti halnya di dalam dunia aplikasi e-commerce yang kerap diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe B2B dan B2C. Dalam konsep e-government itu dikenal pula 4 jenis klasifikasi, yaitu G2C, G2B, dan juga G2G. Nah, aplikasi e-government pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Di sini dalam klasifikasinya saya mengambil 8 jenis aplikasi G2C, 1 jenis aplikasi G2B, dan 1 aplikasi G2G. Langsung saja, yang pertama aplikasi G2C-nya yaitu Mocha atau Morotai dalam angka. Seperti tampilan aplikasi atau websitenya itu seperti ini. Jadi Morotai dalam angka itu merupakan aplikasi yang berisi tentang pelayanan atas data yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Data ini dapat berupa data jumlah sekolah, jumlah kunjungan wisata, jumlah penduduk per wilayah. Di sini ada artikel yang saya angkat, yaitu aplikasi dashboard statistik Kabupaten Pulau Morotai yang telah dibuat dapat membantu pimpinan organisasi dalam membuat laporan atau kebijakan yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya yaitu LPSE. LPSE sendiri merupakan aplikasi sistem pengadaan elektronik yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam pelayanan tender, pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha non-konstruksi, dan pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Nah, di sini ada artikel yang saya angkat, yaitu volume 4 nomor 2 Desember 2013. Layanan pengadaan secara elektronik adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE pada awalnya merupakan sistem rekrutmen pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP, dikembangkan dengan basis free license untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Selanjutnya yaitu PPID. Nah, seperti ini tampilannya aplikasi atau website PPID Kabupaten Pulau Morotai, di mana PPID sendiri merupakan aplikasi layanan publik yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam pelayanan informasi publik. Jadi hal-hal yang terkait informasi berupa data atau hal-hal lainnya yang terkait informasi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai itu tercantum atau ada di aplikasi PPID ini. Aplikasi selanjutnya yaitu Mata atau Morotai Satu Data. Jadi seperti ini tampilan aplikasi atau websitenya. Mata itu merupakan aplikasi pelayanan publik yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyediakan data-data terkait portal data statistik sektoral di Kabupaten Pulau Morotai sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mewujudkan Morotai integrasi. Selanjutnya itu KSWP atau KSWP BPKAD Kabupaten Pulau Morotai. Jadi untuk masuk di aplikasi KSWP ini sendiri itu terdapat ada beberapa ketentuan ya untuk masuk di aplikasi ini. Jadi KSWP atau konfirmasi status wajib pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai itu dalam sebelum memberikan layanan publik tertentu guna mendapatkan keterangan status wajib pajak. Jadi hal-hal terkait status wajib pajak oleh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai terdapat di aplikasi atau website ini. Selanjutnya itu aplikasi e-Kinerja Morotai. Jadi aplikasi e-Kinerja Morotai itu merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk pengelolaan, pemantauan, dan hal-hal lainnya terkait kinerja pegawai ASN, mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SKP dan tindak lanjut menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya aplikasi BPKAD Kabupaten Pulau Morotai atau pajak online. BPKAD Kabupaten Pulau Morotai merupakan
aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Morotai dalam menghimpun dan mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD, melaksanakan perhitungan keuangan daerah, melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi. Nah, di sini saya mengangkat suatu artikel Ansori tahun 2019 terkait BPKAD Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. Selanjutnya sistem absensi Pemda Pulau Morotai. Sistem absensi Pemda Pulau Morotai itu merupakan sistem absensi yang dimana aplikasi yang disediakan oleh pemerintah dalam mempermudah pegawai dalam melakukan absensi dengan berbasis online. Jadi saya di sini mengangkat satu artikel absensi itu adalah cara untuk memonitoring pegawai apabila pegawai tersebut berada di kantor atau di luar kantor. Absensi sangat berpengaruh pada kantor karena absensilah salah satu penentu dari kinerja pegawai, apakah pegawai tersebut tekun atau tidak, dan juga dijadikan pertimbangan oleh kantor terhadap tindak lanjut dan keputusan dari segi kelangsungan kerja pegawai. Absensi ada dua kategori yang dapat dipilih, yakni hadir dan tidak hadir, beserta penjelasan kenapa pegawai itu tidak hadir di kantor. Selanjutnya aplikasi J2B yang di sini yaitu Morotai Brand Shop at Work. Jadi Morotai Brand Shop at Work ini adalah website yang digunakan pemerintah daerah dalam membantu memasarkan dan sebagai media pemasaran barang berupa pakaian. Selanjutnya yaitu Sinar. Sinar adalah website yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan atau terkait data untuk agenda rapat pemerintah. Nah, ini adalah daftar pustaka yang terkait artikel-artikel atau artikel-artikel atau data yang saya angkat untuk membantu saya dalam membuat presentasi ini dan menyajikan presentasi ini untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang saya jelaskan, aplikasi-aplikasi e-government yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait aplikasi e-government pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.